Oke adik-adik, kita hari ini akan lanjut belajar tentang ideologi Pancasila ya. Pancasila sebagai ideologi. Di sini adik-adik sudah tahu bahwa nama saya sendiri adalah Pak Nyoman Sudirman ya. Hari ini kita akan membahas apa sih sebetulnya ideologi ya. Adik-adik di SMA maupun di SMP, di SD bahkan dulu sudah pernah diajarkan tentang ideologi ya. Namun Pak hanya sekedar mengingatkan kembali bahwa hari ini kita akan membahas tentang konsep ideologi. Nah, apa sebetulnya ideologi? Mari kita bahas ya. Kalau kita lihat ideologi itu berasal dari dua buah kata, yaitu idea yang artinya gagasan, konsep, pengertian dasar, cita-cita, sedangkan logos yang artinya adalah ilmu. Nah, secara epistemologis artinya ideologi itu adalah sebuah cita-cita atau ide atau ajaran tentang pengertian dasar ya. Itu yang dimaksudkan dengan konsep ideologi ya. Kita akan lanjut ke berikutnya ya. Nah, tadi, kemudian kita lanjut di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia yang memastikan ideologi itu didefinisikan sebuah kumpulan ya, saudara-saudari sekalian, sebuah kumpulan konsep konsisten yang dijadikan asas pendapat yang memberikan arah dan tujuan untuk kelangsungan hidup Indonesia. Juga diartikan sebagai cara berpikir golongan. Ideologi dapat juga dipahamkan teori atau tujuan yang merupakan suatu program sosial politik ya. Itu kalau adik-adik atau saudara-saudari sekalian melihat di Kamus Bahasa Indonesia ya. Oke, saudara-saudari sekalian, sudah tadi kita berbicara tentang konsep ideologi. Nah, sekarang kita berbicara tentang, untuk menambah wawasan adik-adik, kita lihat dulu ideologi di dunia itu apa gitu ya. Nah, namun sebelumnya Pak pertegaskan ya sekali lagi bahwa ideologi itu di dalamnya biasanya mengandung keyakinan, agama, ya, atau kepercayaan seseorang yang ingin dicapai. Nah, di dalam skala besar di dunia itu ada beberapa ideologi ya. Ada istilah ideologi Marxisme atau suatu paham yang mengatakan ideologi positif evolusi sejarah yang berdasarkan dua prinsip. Pertama, itu ada penentu akhir dari perubahan sosial adalah dari cara produksi ya. Kedua ada proses perubahan sosial bersifat dialektis ya. Nah, kemudian mungkin ini sudah sering kita dengar, itu namanya ada ideologi liberalisme, di mana ideologi liberal ini memberikan peletakan bahwa kebebasan individu adalah hal yang paling utama gitu ya. Kemudian berikutnya kita sering juga mendengar ideologi sosialisme ya, bahwa paham ideologi ini bahwa meletakkan hal yang utama adalah kepentingan bersama ya. Wajib mensejahterakan atau dikenal dengan konsep wet state atau adalah kepentingan berkelompok ya. Kemudian berikutnya kita juga sering mendengar adalah ideologi kapitalisme ya. Kapitalisme ini berhubungan dengan perekonomian ya, bahwa sistem perekonomian modal yang dimiliki sehingga penguasaan perekonomian itu menjadi hal utama yang dikuasai oleh individu ya. Kemudian kita lanjut, saudara-saudari sekalian. Nah, lalu muncul sebuah pertanyaan, Pancasila sebagai ideologi negara. Kenapa Pancasila sebagai ideologi negara? Kemudian apa hal tantangan yang terberat ke depan bagi kita generasi muda untuk memahami namanya ideologi Pancasila? Saudara-saudari sudah tahu bahwa dari sejak merdeka kita mengikrarkan bahwa ideologi yang berlaku di Indonesia adalah ideologi Pancasila sebagai ideologi negara Indonesia. Nah, tantangan ke depan yang perlu kita pahami bersama adalah globalisasi ya. Karena mau tidak mau, suka tidak suka, kita sekarang dihadapkan pada era globalisasi. Yang dimaksudkan era globalisasi ini adalah sesuatu yang mendunia. Seakan-akan dunia ini akan sempit, kemudian berbagai paham itu lebih mudah masuk ke Indonesia, berbagai budaya dan lain-lain hal itu akan bergabung ya,
menjadi sebuah tantangan yang perlu kita pahami. Artinya apa? Bahwa budaya yang tidak sesuai biar kita saring, budaya yang sesuai dengan kita bisa digunakan untuk pengembangan generasi berikutnya adalah yang perlu kita terima. Kita lanjut ya. Oke. Yang hal paling utama yang perlu kita pahami nanti tantangan terkait globalisasi itu adalah kita kan sebagai warga negara ya. Sebagai warga negara kita harus tahu bahwa ada beberapa hal yang perlu kita hindari gitu, atau istilahnya diorganisir biar tidak terjadi di Indonesia. Hal yang pertama adalah unsur ateisme yang berpendapat ideologi Marxis atau komunis bertentangan dengan sila ketuhanan yang Maha Esa. Saudara sudah tahu bahwa pemerintah itu melarang bahwa ideologi komunis itu tidak diberikan berkembang atau tidak dibolehkan di Indonesia karena bertentangan dengan sila yang pertama. Kemudian unsur yang kedua, individualisme atau liberalisme juga dikatakan tidak sesuai dengan kita. Kenapa tidak sesuai? Karena kita menganut asas gotong royong. Itu kita lihat nanti mengacu kepada keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Berikutnya adalah ideologi kapitalisme. Ini juga dianggap tidak sesuai. Kenapa tidak sesuai? Itu karena sistem perekonomian negara kita menganut prinsip ekonomi kerakyatan. Nah, di samping sebagai warga negara perlu kita pahami juga nanti adik-adik atau anak-anak saudara-saudari sekalian kan menjadi orang yang akan memimpin negara ini di masa depan, itu ya. Nah, sebagai penyelenggara negara, suatu saat siapa tahu ada yang menjadi penyelenggara negara, itu ada beberapa hal yang perlu kita tekankan, bahwa adik-adik harus memahami yang namanya 5 Pancasila tersebut. Misalnya yang pertama sila ketuhanan, bahwa adik-adik harus berpikir bahwa kebebasan beragama di Indonesia harus kita jamin, karena bagaimanapun masalah agama di negara kita termasuk sering terjadi ya. Bahkan ini perlu kita pikirkan ke depan. Kita masih kecenderungan itu bergerak membicarakan tentang masalah-masalah agama gitu, sehingga sering kita bentrok hanya dengan persoalan tentang keyakinan. Kemudian sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita sudah ketahui sampai saat ini itu yang namanya ada beberapa kalangan masyarakat merasa tidak adil atau hak-haknya belum bisa kita berikan. Nah, ini juga menjadi pemikiran ketika nanti suatu saat menjadi penyelenggara negara. Sila persatuan Indonesia, adik-adik, kita sudah ketahui bahwa beberapa wilayah kita harus terlepas di Indonesia ya. Nah, satu contoh misalnya ada Timur Leste, kemudian ada beberapa wilayah. Nah, ini perlu kita jaga gitu. Bagaimana kita membangun persatuan biar tidak nanti wilayah dari Sabang sampai Merauke ini kita lepas. Kemudian yang keempat, bahwa nilai kerakyatan dipimpin oleh kebijaksanaan. Sewajarnya setiap permasalahan ada kita ketahui atau saudara sekalian diselesaikan dengan musyawarah itu ya, untuk mencapai nanti yang namanya kesejahteraan masyarakat. Yang berikutnya ada nanti sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kalau saudara nanti suatu saat menjadi penguasa, itu bagaimana nanti mewujudkan keadilan ini biar tidak siap masyarakat dari Sabang sampai Merauke merasa adil terkait dengan baik dilihat dari segi ekonomi, politik dan yang lain, itu merasa ada keadilan. Nah, demikian beberapa materi yang Pak sampaikan. Nah, untuk penugasan adik-adik di sini silakan nanti saudara-saudari melakukan analisis pelaksanaan ideologi Pancasila di era Orde Lama, Orde Baru, dan Orde Reformasi. Analisis dibuat dalam bentuk laporan yang mengikuti format sebagai berikut. Di awal ada cover, kemudian ada kata pengantar, daftar isi, pendahuluan, hasil analisis, dan penutup. Adik-adik kita sudah ketahui bahwa kita
telah beralih dari masa Orde Lama, Orde Baru, dan reformasi. Nah, adik-adik silakan nanti melakukan analisis terkait itu, bagaimana sih implementasi ideologi Pancasila dari dekade perjalanan tersebut. Silakan adik-adik membuat tugasnya nanti silakan dikumpulkan ke saya, itu langsung nanti bisa via WA atau via grup. Demikian pertemuan hari ini, nanti bisa kita ketemu di minggu berikutnya. Sekian dan terima kasih.